الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال, dan mengatakan Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, man barang siapa dhanna yang dia menyangka, annahu bahwasannya dia bidunil jahdi dengan tanpa susah payah, yasilu dia sampai kepada Allah, fahuwa maka dia itu adalah mutamannin, orang yang sedang berangan-angan. Waman dan barang siapa dhanna yang dia menyangka, annahu bahwasanya dia bibadlil jahdi dengan mengerahkan seluruh daya upaya, yasilu dia akan sampai kepada Allah, fahuwa maka orang tersebut mustaghnin adalah orang yang merasa cukup, dalam arti merasa tidak butuh dengan pertolongan Allah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau memberikan nasihat yang sangat-sangat penting. Apa nasihatnya? Man dhanna annahu bidunil jahdi yasilu fahuwa mutamannin. Barang siapa yang dia mengira tanpa susah payah dia akan sampai kepada Allah, tanpa mengamalkan agama, tanpa zikir, tanpa sholat, tanpa mujahadah, tanpa puasa, dia sampai kepada Allah, fahuwa maka orang seperti ini mutamannin adalah orang yang sedang berangan-angan. Berangan-angan dengan berharap itu berbeda. Di dalam kitab Ihya Babul Khawfi war Raja, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan perbedaan orang yang berharap dengan orang yang berangan-angan. Orang yang berharap itu adalah orang yang menginginkan mendapatkan suatu kebaikan di masa depan. Kemudian keinginan itu dibarengi dengan usaha-usaha mewujudkan keinginan tersebut. Maka orang seperti ini baru pantas dinamakan sebagai orang yang berharap. Orang pengen jadi orang alim, berharap kepada Allah diberi ilmu. Kemudian dia membuat usaha-usaha untuk mewujudkan ilmu di dalam dirinya. Dengan cara doa kepada Allah, dengan cara mutalaah yang sungguh-sungguh, dengan cara mendengarkan keterangan gurunya dengan serius, dengan cara murajaah ba'da dars, dengan mudzakarah, menghadiri majelis-majelis ilmu. Maka orang yang menginginkan jadi orang alim di masa depan dan usaha menjadi orang alim, ini namanya orang berharap jadi orang alim. Tetapi kalau orang dia berharap menjadi orang alim, tetapi dia tidak melakukan satu usaha apapun, bahkan doa pun tidak untuk menjadi orang alim, maka ini adalah orang yang berangan-angan. Orang yang berangan-angan itu seperti orang sedang, di dalam cerita-cerita zaman dulu, sedang duduk di depan rumahnya, maka dia melihat pohon aren. Kemudian dia itu membayangkan, aren ini kalau saya potong, saya ambil airnya, maka saya akan dapat untung.
Kemudian saya ambil airnya lagi, saya dapat untung lagi, untungnya banyak. Maka hasil dari keuntungan itu saya belikan ayam. Terus saya bisnis ayam. Setelah nanti saya bisnis ayam saya maju, uang saya ngumpul banyak, saya mau bisnis kambing. Terus nanti saya kembangkan lagi bisnis sapi. Jadi peternakan yang besar, habis itu saya akan menaiki kuda yang sangat gagah. Tengah-tengah dia ngelamun naik kuda, tiba-tiba dia jatuh. Jatuh dari mana? Jatuh dari kursi pelamunan tadi. Ya ini persis kayak kita-kita sekarang. Bayangannya jadi orang alim. Bayangannya jadi orang yang dekat dengan Allah. Tapi istighosah dibangunin malah pindah ke kamar. Sholatnya pun harus diabsen. Ya itu semirip dengan orang tadi. Ngelihat pohon aren, angan-angan jadi orang kaya yang menyadarkan jatuh dari kursi. Jadi memang orang itu kalau ingin dikatakan berharap, memang harus ada usahanya. Orang yang berharap, mengharapkan sesuatu tanpa ada usaha, itu mirip dengan orang yang pengen menjalankan kapal di daratan. Ya tidak akan berjalan. Begitu juga, walaupun kita ini berharap seperti apapun, tapi tidak ada usaha, itu namanya bukan berharap, itu namanya ngelamun. Wa man dhanna, dan barang siapa yang dia itu menyangka annahu, bahwasanya dia bibadlil juhdi atau bibahlil jahdi, dengan mengerahkan segala upaya, segala lelah, capek, yasilu, dia sampai, fahuwa mustaghnin, maka orang seperti ini pun orang yang salah. Kenapa salah? Karena dia merasa sudah enggak perlu lagi dengan Allah. Maksudnya gimana? Jadi begini, orang itu kalau pengen sampai kepada Allah, dia harus usaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, siapa yang mau susah payah. Susah payah ngaji, susah payah wiritan, susah payah berjuang. Lanahdiyannahum subulana. Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah kepada dia. Allah Subhanahu wa taala akan berikan futuhat rabbaniyah kepada dia. Itu sudah menjadi janji Allah. Tetapi tetap saja hidayah itu sampainya kamu kepada Allah itu bukan karena amalmu, tapi karena pertolongan Allah. Karena pertolongan Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadis beliau menjelaskan, la yadkhula ahadukum al jannata bi amalihi. Tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amalnya. Wala anta ya Rasulullah, wala ana, saya pun tidak. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Saya masuk surga ini karena diliputi oleh rahmatnya Allah. Orang itu enggak boleh meninggalkan susah payah. Kalau orang ingin sampai kepada Allah tanpa susah payah, ngelamun. Tapi kalau orang ingin sampai kepada Allah hanya mengandalkan susah payahnya, ya itu salah juga. Karena yang menyampaikan Anda kepada Allah itu bukan amalmu. Yang menyampaikan kita kepada Allah itu siapa? Ya Allah sendiri. Yang menyampaikan kita kepada Allah itu Allah sendiri. Bukan amal kita. Amal kita itu makhluk. Amal kita itu tidak akan mendatangkan apapun. Yang mendatangkan pertolongan itu adalah Allah. Maka wa man dhanna annahu bibadlil jahdi yasil fahuwa mustaghnin. Orang yang dia ini bersusah payah dan dia merasa dengan susah payahnya dia akan sampai, itu adalah orang yang salah. Maka dari itu kita ini harus menjadi orang yang sibuk di dalam amal, tetapi jangan mengandalkan amal. Sibuk di dalam amal, tapi mengandalkan Allah. Bagaimana insyaallah?
Karena ya bagaimanapun juga amal ya tetap amal. Yang mendatangkan pertolongan itu Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Al-Hasan, maka nanti diterangkan yang belakang. Wa qala Al-Hasan rahimahullahu taala, talabul jannati, minta surga bila amalin, tanpa amal sama sekali, dzambum minadz-dzunub, adalah merupakan dosa dari salah satu dari dosa-dosa yang lain. Minta surga enggak mau amal itu dosa. Karena apa? Pengen seperti orang datang ke warung mau cari makanan tapi enggak mau bayar. Maka bukan dia nggak dikasih makan, digebuki sama orang, diusir sama orang. Loh Pak, saya minta loh Pak. Iya, di sini tuh warung, bukan tempat minta. Warung itu kalau pengen dapat makanan harus bayar. Begitu juga surga itu nggak gratisan. Surga harus bayar. Bayarnya dengan apa? Dengan iman dan amal soleh. Maka minta surga tapi nggak mau amal, nah itu kurang ajar. Maka dzambun minadz-dzunub. Wa qala, dan Sayyidina Hasan Al-Bisri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, alamatul haqiqah, tandanya orang itu sudah sampai kepada tingkatan hakikat, tarku mula hadatil amal, adalah meninggalkan, memperhatikan amal. La tarkul amal, bukan meninggalkan amal. Tandanya orang itu sudah sampai tingkatan hakikat adalah dia itu tawajuhnya kepada Allah, sehingga dia tidak melihat amalnya lagi, bergantungnya bukan kepada amal tapi bergantungnya kepada Allah. Tandanya orang sampai kepada Allah, sudah sampai ilmu hakikat, itu kalau tarku mulahadatil amal, meninggalkan, memperhatikan amal, bukan meninggalkan amal. Jadi kadang-kadang ada orang salah paham di dalam konsep ilmu hakikat. Ada orang dia sudah nggak mau sholat, nggak mau ngaji. Kenapa Pak? Saya sudah sampai ilmu hakikat. Orang kok sampai ngaku sampai ilmu hakikat, bentuknya adalah dengan meninggalkan perintah Allah, itu bukan ilmu hakikat, ilmu bejat itu. Ilmu hakikat itu bukan seperti itu. Maka dikatakan oleh para sufi, puncak dari hakikat adalah syariat. Baginda Nabi Muhammad SAW jauh-jauh dari dunia sampai nembus langit, sampai Sidratul Muntaha, sowan kepada Allah, dikasih apa? Dikasih sholat. Jadi puncak dari hakikat itu syariat. Maka orang kalau merasa sampai kepada tingkatan hakikat, kemudian bentuk sampainya itu adalah dengan meninggalkan perintah Allah, nggak mau sholat, nggak mau zikir, alasannya saya sudah sampai kok Pak. Maka bukan ilmu hakikat, tapi ilmu bejat. Ilmu hakikat itu bagaimana toh? Ilmu hakikat itu sampai kepada Allah sehingga dia tarku mulahadatil amal. Dia sudah tidak memperhatikan amal lagi. Memperhatikan itu maksudnya gimana? Memperhatikan itu maksudnya dia sudah tidak bergantung lagi kepada amal, bergantungnya hanya kepada Allah. Maka Al-Imam, ini sejenis saja dengan perkataannya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala di dalam kitab Hikam. Hikmah yang pertama, alamatul i'timad alal amal. Tandanya orang itu bergantungnya kepada amal adalah nuqsanur roja ingda wujudi zalal. Orang itu kalau sudah sampai kepada Allah itu yang diperhatikan Allah dong. Kalau kamu rasakan, kita ini katanya merasa soleh, merasa hebat. Kamu rasakan betul, nanti sebetulnya kamu itu masih bergantungnya kepada amal. Yang diperhatikan itu amal. Kalau habis khurut 4 bulan, habis kubro, nggak pernah luyur dari pondok, itu perasaannya dekat dengan Allah. Kan? Perasaannya dekat, surga itu dekat. Sehingga rojaknya meningkat, harapannya pada Allah meningkat saat kita penuh dengan amal. Tetapi saat kita ini banyak dosa, saat kita ini amalnya sedikit, harapannya kepada Allah menurun.
Nah itu berarti kamu selama ini bergantung kepada amal, bukan bergantung kepada Allah. Orang yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaan apapun ya tetap berharap maksimal kepada Allah, ya tetap takut maksimal kepada Allah. Baik dalam keadaan dia sedang taat atau dalam keadaan dia sedang jatuh di dalam kemaksiatan. Karena dia sudah sampai kepada Allah. Yang diperhatikan itu Allah. Yang diperhatikan bukan kelakuannya dia lagi. Sehingga walaupun dia jatuh dalam kemaksiatan, ya tetap berharap maksimal, ya tetap khauf maksimal. Ketika dia dalam puncak ketaatan, ia tetap berharap maksimal kepada Allah. Dan tetap takut maksimal kepada Allah. Karena dia sudah tidak mulahadatul amal lagi, tapi mulahadatu hadratil jalal, dia hanya memperhatikan keagungan Allah. Ya omong apa tuh Pak? Ya inilah ilmu sufi, memang kadang-kadang didengarkan membingungkan. Seperti anak kecil, umur 1-2 tahun diceritai enaknya nikah, itu kan gak nyambung. Omong apa tuh Pak? Ya persis kita. Maka didengarkan aja biar kita ini tahu gitu. Urusan merasakan tergantung kesungguhan kita mendekat kepada Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kayyisu, orang yang cerdas, man adalah orang dana yang dia selalu mengevaluasi nafsahu dirinya, wa amila dan dia amal 5 untuk perkara ba'dal mauti setelah kematian. Wal ahmak dan orang yang bodoh, man adalah orang ittaba'a yang dia mengikuti hawahu keinginan nafsu dia, wa tamanna dan dia berharap alallahi kepada Allah al-amaniya, wa tamanna dan dia berangan-angan alallahi atas Allah Ta'ala al-amaniya berbagai macam angan-angan. Ini hadis yang sudah sering kita baca. Orang yang pintar itu adalah orang yang dia selalu mengevaluasi dirinya. Hari ini kebaikan yang sudah saya kerjakan berapa, yang belum berapa, kekurangan saya di mana, mana yang perlu diperbaiki. Nah itulah orang yang cerdas. Wa amila dan dia sibuk beramal untuk perkara setelah kematian. Karena kehidupan manusia sebelum mati dengan kehidupan manusia setelah mati itu lama mana? Setelah kematian. Maka seharusnya manusia itu memprioritaskan kehidupan dunianya ini untuk menyambut kehidupan setelah kematian. Karena kehidupan di dunia ini paling cuma 60 tahun, 70 tahun. Itu pun kalau dihitung dari bayi. Umurmu udah berapa sekarang? Udah 20 tahun. Ya itu pun kalau sampai 60. Lah kalau besok mati gimana? Lah kalau cuman belum sempat nikah udah mati bagaimana? Maka sangat bodohlah manusia yang dia ini memprioritaskan kehidupan dunia ini sampai merugikan akhiratnya. Karena dunia itu sebentar. Dunia itu sebentar, kenikmatannya pun gak maksimal. Untuk mendapatkan kenikmatan dunia harus susah payah. Nikmat dunia itu untuk mendapatkan harus susah payah. Kamu pengen jadi orang kaya, harus kerja dulu, harus lembur dulu, harus menahan kemauan senang-senangnya dulu sampai jadi kaya baru senang. Ketika jadi kaya, badannya sudah tua, sudah nggak bisa menikmati kekayaannya. Rugi nggak? Rugi. Dalam keadaan akhiratnya belum disiapkan sama sekali. Maka orang pintar itu kata Nabi, mandana nafsah, selalu mengevaluasi dirinya. Wa amila 5 ba'dal maut. Bukan wa amila 5 qoblal maut. Bukan kerja dunia, kerja akhirat. Ditabung, ngirim sholat ke akhirat. Ngirim puasa ke akhirat. Ngirim sodakoh ke akhirat. Ngirim zikir ke akhirat. Sehingga di dunia sepertinya dia tidak mendapatkan fasilitas yang maksimal. Tapi sampai surga, duduk di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Semoga termasuk kita semuanya. Wal ahmak, orang yang bodoh, man ittaba'a hawahu. Atau dalam riwayat yang lain, man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang menuruti keinginan dirinya. Pengen ngopi, ngopi. Pengen ngerokok, ngerokok. Pengen main HP, pengen jalan-jalan, pengen bangun, turuti terus. Maka orang yang menuruti hawa nafsu itu
Kata Nabi, wal ahmak. Kategorinya adalah orang bodoh. Kenapa? Orang menuruti hawa nafsu itu dianggap bodoh. Karena nafsu itu nggak ada ujungnya. Nafsu itu nggak ada ujungnya. Tidak akan pernah terpuaskan. Saya pokoknya akan nyari duit sampai puas, Pak. Salah. Anda tidak akan pernah puas. Setiap orang itu, dia akan memiliki cita-cita yang hartanya saat ini belum bisa untuk membelinya. Ketika kita nggak punya apa-apa, kemana-mana jalan kaki, maka angan-angannya nggak besar. Cuman pengen beli sepeda. Ketika punya sepeda, uangnya cukup untuk membeli sepeda, datang angan-angan baru. Pengen beli motor yang saat itu uangmu belum cukup. Cari lagi, sampai akhirnya beli motor. Selesai nafsunya? Tidak. Nanti akan datang nafsu lagi, yang duitmu sekarang nggak cukup. Pengen mobil. Nanti setelah dapat mobil, jelek-jelekan nggak apa-apa, Pak. Macet-macet dikit nggak apa-apa, yang penting punya mobil. Ya itu karena belum punya. Nanti ketika udah punya Calya Sigra, nanti cita-citanya ganti Avanza. Duit kamu cukup untuk beli Avanza, pengennya Innova. Duit kamu punya Innova, pengennya Fortuner. Terus. Sampai kita meninggal dunia, masih ada cita-cita yang belum tersampaikan. Betul. Kalau umpama dunia ini bisa memuaskan seorang manusia, maka tentu para bisnismen nggak akan mengembangkan usahanya. Indomaret, Alfamaret, cabangnya nggak berkembang. Kenapa berkembang? Karena yang punya belum puas. Orang tuh mengembangkan usaha karena merasa sekarang belum cukup. Orang sudah sekaya itu aja merasa belum cukup loh. Terus kita mau pengen ngejar seperti mereka, dan kita akan merasa nggak cukup sampai mati seperti itu. Al-ahmak. Maka julukan yang paling tepat bagi orang yang pengen menuruti hawa nafsunya, al-ahmak. Orang gobloknya terlalu parah. Ahmak itu bukan jahil. Ahmak itu sudah, bodohnya itu sudah terlalu nemen. Gitu. Terlalu parah itu namanya ahmak. Waman huwa nahnu. Siapa ahmak? Ya kita ini. Kita ini itu masih selalu ada keinginan untuk nuruti hawa nafsu, itu salah. Kita di pondok, saya pengen menyalurkan hobi saya apa? Jalan-jalan. Dekat-dekat aja lah. Sarangan, Magetan, Taji, main di futsal, main di kolam renang, udah puas kok ya. Iya, karena belum dituruti. Nanti sampai Sarangan, pengen cari gunung yang lebih tinggi lagi. Pengen cari kolam renang yang lebih tinggi lagi. Akhirnya se-Indonesia dikelilingi. Puas? Belum. Kalau ada duit, pengen negara tetangga. Malaysia, Singapura, Thailand. Belum puas? Pergi ke Eropa. Belum puas? Pergi ke Amerika. Belum puas? Pergi ke Rusia. Belum puas lagi? Pengen pergi ke bulan. Belum sampai sana, udah sampai kuburan. Nah begitulah. Jadi orang yang ingin menuruti hawa nafsunya itu memang pas dikatakan baginda Nabi bodoh, itu pas. Kenapa dikatakan pas? Ya karena menuruti hawa nafsu adalah menuruti sesuatu yang tidak ada ujungnya. Maka kita ini harus ambil ketegasan, katakan tidak kepada nafsu kamu. InsyaAllah. Mengatakan tidak kepada nafsu itu berat di awalnya. Tapi lama-lama ringan. Karena manusia ini innama sumiyal insanu insanan likathratin nisyan. Manusia itu makhluk yang gampang lupa. Kita ini hobi ngerokok, rasanya ngerokok itu nikmat banget. Sampai rasanya seakan-akan nggak bisa ninggalkan. Ya, coba paksa dirimu. Bismillah nawaitu tarkat dukhon. Muqaddimatan nar. Saya niat meninggalkan rokok karena ini dianggap muqaddimahnya api neraka umpamanya. Ya enggak umpamanya sih, emang benar itu. Itu hari pertama ya mulutnya kewecut enggak karu-karuan, pahit enggak karu-karuan. Tetapi nanti sehari, 2 hari, 3 hari, ya lama-lama ya enggak ngerokok biasa aja. Maka dikatakan oleh seorang penyair, wan nafsu katifli ing tuhmilhu syabba'ala
hubbir radha'i wa in tuftimhu yang fatimi. Nafsu seorang manusia itu seperti anak kecil. In tuhmilhu syabba ala hubbir radha'. Anak kecil itu kalau nggak disapih, ya pengennya itu nyusu terus sama ibunya. Wa in tuftimhu, kalau engkau menyapih, nangis, jungkir-jungkir, sampai nggak bisa tidur. Tapi itu cuma sehari 2 hari. Yang fatimi lama-lama ya nggak nyusu biasa aja. Kayak kalian di pondok bertahun-tahun, ya aman-aman aja kan. Nggak ada stres, kepalanya dijedot-jedotkan ke tembok gara-gara nggak nyusu kan nggak juga. Jadi sebetulnya itu nafsu manusia itu kalau asalkan kita mengatakan tidak, nggak lama itu nanti kita terlupakan sendiri dengan keinginan-keinginan kita. Tapi yang mengatakan tidak itu memang perlu pertolongan Allah. Maka diajarkan doa oleh para ulama, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkan batil itu sebagai perkara batil, tampakkan maksiat itu sebagai perkara yang jelek. Warzuqna ijtinabah, dan tolonglah saya untuk meninggalkan, menjauhi kemaksiatan itu. Maka semoga Allah tolong kita untuk menahan hawa nafsu dan menjauhi segala kemaksiatan. Salatullah